Saat ini kita bersyukur kita boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, tidak menjadi halangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Bapakku, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Saat ini Bapa, ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan lewat pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Mari Kau layakkan setiap kami Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau uji setiap kami Tuhan. Mari Engkau lihat setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Ujilah aku Tuhan. Cobalah
Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku. Sama tangan yang lainnya, sangat besar bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBT Kristus Penolong Pasuruan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada kabar gembira bagi kita semua, karena pada bulan Agustus mendatang, kita akan kembali beribadah bersama-sama di gereja kita yang tercinta. Berikut ini adalah jadwal ibadah kita selama New Normal berlangsung. Ibadah raya akan diadakan 2 kali. Ibadah raya yang pertama akan dilakukan pada pukul 7 hingga 8 pagi. Dan ibadah raya yang kedua pada pukul 10 hingga 11 pagi. Dan ada ibadah online yang akan di-streamingkan pada pukul 10 pagi hari. Berikut adalah protokol-protokol yang wajib diperhatikan oleh para jemaat selama mengikuti ibadah raya bersama-sama. Yang pertama adalah jemaat wajib mendaftarkan diri
sebelum mengikuti ibadah. Pendaftaran bisa dilakukan melalui Saudari Devi dengan nomor HP yang sudah dicantumkan. Dan pendaftaran bisa dilakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 9 pagi hingga 5 sore. Yang kedua adalah himbauan untuk anak usia di bawah 15 tahun dan jemaat yang kurang sehat diharapkan mengikuti ibadah raya secara online. Yang ketiga, tempat terbatas hanya untuk 150 orang setiap kali ibadah. Yang keempat, pendaftaran berlaku 1 kali saja. Minggu depan harap mendaftar lagi karena kita menggunakan sistem kuota. Yang kelima, kami menghimbau untuk bapak atau ibu yang usia lanjut dan memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, jantung, ataupun lainnya sebaiknya mengikuti ibadah secara online. Tetapi jika kondisi fisik sehat, silahkan bapak ibu bisa mengikuti ibadah bersama-sama. Yang keenam, setiap jemaat yang datang beribadah wajib sekali cuci tangan, memakai masker, dan membawa hand sanitizer. Yang ketujuh, jarak kursi sudah diatur dengan minimal 1 meter. Yang kedelapan, jemaat harap datang 15 menit sebelum ibadah dimulai. Dan yang terakhir, menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Demikian informasi dari kami. Bila ada informasi yang kurang jelas, bisa Bapak Ibu tanyakan pada waktu mendaftar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat jumpa kembali pada acara ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan membaca sebuah ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 4 yang berbunyi demikian, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya beri judul khotbah pada pagi hari ini, kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Selama masih siang, selama ada kesempatan, Tuhan mengatakan, biar kita mengerjakan pekerjaan Dia, karena malam akan datang di mana kesempatan tidak ada lagi. Kesempatan untuk melayani Tuhan tidak ada lagi. Selama masih siang, biar kita mengerjakan pekerjaan Allah yang dibebankan di atas kehidupan kita. Di Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu atau kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita sama mengetahui bahwa apabila malam telah tiba, maka orang tidak dapat bekerja dengan baik, dengan leluasa. Tetapi selagi masih siang, kata firman Allah tadi, biarlah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Biar kita melakukan yang baik untuk Tuhan. Karena kalau malam akan datang, seorang pun tidak dapat bekerja. Apa yang dimaksud dengan malam itu? Malam berbicara tentang kesempatan yang tidak ada lagi, kesempatan yang sudah purna. Kita tidak dapat dengan leluasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, apalagi
pekerjaan Tuhan. Malam berarti sudah lepas dari pengaruh-pengaruh yang baik. Ya, seperti misalnya kematian. Itu waktu malam. Kalau sudah mati, tidak dapat lagi melakukan sesuatu pun. Tapi masih hidup, itu digambarkan hari siang. Kita dapat melakukan apa yang kita bisa lakukan. Seperti misalnya kita telah baru ditinggal oleh Ibu Paulus yang meninggal dunia pada hari Senin yang lalu. Ia sudah ditimpa oleh suasana yang malam itu. Tetapi puji Tuhan, selama dia hidup, selama harinya masih siang, ia telah melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Sekarang dia telah ditimpa oleh malam itu, mana dia tidak lagi dapat melakukan pekerjaan Tuhan seperti yang kita bisa lakukan. Semua orang bakal ditimpa oleh suasana malam ini. Semua orang bakal mati. Dan kalau kita sudah mati, berarti kita tidak dapat lagi melakukan suatu pekerjaan Tuhan yang lebih baik. Di Tesalonika pasal 5 ayat 4 sampai ayat 9, di sana ditulis, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Marilah kita gunakan waktu yang terang, waktu yang siang. Kita bukanlah anak-anak kegelapan, tapi kita adalah anak-anak terang. Nah, selama terang itu ada pada kita, mari kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Ayat 6 mengatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Mari kita ingat itu, kesempatan yang baik kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita melayani Tuhan dengan baik, supaya jangan sampai suasana malam kegelapan itu datang menimpa diri kita, di mana kita tidak dapat lagi melakukan yang baik, yang benar. Pada malam hari orang kebanyakan berbuat hal-hal yang tidak berkenan, artinya berbuat dosa. Tapi pada siang hari orang lebih takut dan
lebih menggunakan waktu siang itu untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Kita bukanlah orang-orang gelap, kita bukan orang-orang malam, tetapi kita adalah anak-anak siang, anak-anak terang. Jadi Tuhan tidak menguntukkan kita ditimpa oleh murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, karena itu mari kita gunakan selagi kita masih hidup, selagi kita masih mempunyai pemikiran yang terang, yang baik, biar kita melakukan yang baik pula di hadapan Tuhan. Karena malam itu akan tiba, kegelapan itu akan tiba menimpa kita, kematian akan datang juga menimpa kita, di mana kita tidak dapat lagi melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, selama siang masih ada, biar kita gunakan waktu yang baik ini untuk melakukan yang terbaik, untuk berbuat sesuatu yang bisa menghasilkan kehidupan atau keselamatan. Kita melihat satu contoh tentang Ishak, anak Abraham, adalah seorang yang bekerja keras, bekerja ulet. Dia tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk hal-hal yang tidak baik, tetapi dia selalu menggunakan kesempatan yang baik untuk berbuat baik. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 mulai mengatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ishak adalah pekerja yang ulet. Ishak adalah pekerja yang tidak mengenal lelah. Setiap ada kesempatan, dia lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ia menabur, maka ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Dan orang itu, ayat 13, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Itulah Ishak, pekerja yang ulet, yang menggunakan kesempatan yang ada yang baik yang Tuhan berikan kepadanya. Selagi dia masih hidup, selagi dia masih dapat berkarya, dia menabur dan menabur. Sebab itu ia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 14 mengatakan, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ayat 15, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Halangan apapun, rintangan apapun yang datang menimpa Ishak,
tapi dia tidak putus asa, dia tidak lalu mundur, tapi dia selalu berusaha menggunakan kesempatan yang ada untuk menabur, dan ia menuai walaupun dia dirintangi oleh musuh-musuhnya, namun dia tetap bekerja melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan Tuhan memberkati dia sehingga dia menjadi orang yang kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Itulah Ishak yang pekerja yang ulet, penabur yang setia, akhirnya dia menuai. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah, tetapi yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Orang itu berhasil dalam segala usahanya. Ia seperti pohon yang di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Itulah Ishak yang menggunakan setiap ada kesempatan, dia mesti menabur dan menabur sehingga dia bisa menjadi orang kaya, menuai hasil taburannya dengan baik. Puji Tuhan, orang itu berhasil dalam segala usahanya. Ya, digambarkan seperti pohon yang tumbuh dekat sungai, dekat air, yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Seperti Ishak berhasil dalam apa saja yang dia kerjakan, sehingga dia menjadi orang kaya, bertambah kaya, bahkan sangat menjadi kaya. Segala jerih lelahnya di hadapan Tuhan, itu Tuhan perhitungkan, Tuhan mengganti dengan hasil yang sangat memuaskan. Sebab ia seorang pekerja ulet, ia seorang penabur, ia pandai menggunakan kesempatan yang ada dengan baik, maka ia berhasil menuai pula dengan hasil yang baik. Kata Mazmur 126 ayat 5 dan 6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, kalau itu kita lakukan dengan benar, dengan baik, pasti Tuhan campur tangan dan akan berhasil. Di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya.
Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jikalau kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan, Tuhan akan membalas semua perbuatan baik yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, asal kita berpaut kepada Tuhan, mengerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Ya, walaupun orang menabur, seperti Ishak menabur, pasti dengan cucuran air mata, dengan penuh penderitaan, tetapi apa yang ditabur akan tumbuh dengan baik, mengeluarkan hasil dengan baik, sehingga ia akan pulang membawa berkas-berkas itu dengan bersorak-sorai, karena Tuhan memberkati. Puji Tuhan, demikianlah Ishak telah menabur dengan baik, dengan benar. Kata ayat tadi, Ishak pekerja ulet, pekerja yang tidak mengenal lelah. Tapi dia bekerja menggali sumur. Sumur yang digali oleh Abraham diperbaiki oleh Ishak. Tetapi musuh-musuhnya, orang Filistin, datang dan mencoba untuk menghalangi, bahkan menutup sumur-sumur yang Ishak gali itu. Tetapi Ishak tidak pernah putus asa. Dia menggali sumur. Kalau sumur yang satu ditutup oleh musuhnya, dia gali sumur yang lain. Kalau sumur itu pula ditutup oleh musuhnya, ia menggali pula di tempat yang lain. Kata Kejadian pasal 26, kalau kita membaca dari ayat 15 sampai ayat yang ke-33, di sana kita melihat sumur yang digali oleh Ishak ditutup oleh orang-orang Filistin, tapi dia menggali lagi. Dia sampai di lembah Gerar, Ishak menggali sumur. Sampai di tempat lain di Sitna, musuhnya juga menutup sumur yang digali. Sampai di Berseba, di Rehobot, menggali sumur, ditutup lagi oleh musuh-musuhnya. Tapi Ishak tidak pernah berhenti menggali, menggali dan menggali. Orang menggali sumur itu tidak enteng, tidak senang-senang, tetapi dengan berkeringat, dengan penuh pengorbanan, dia menggali, ditutup lagi, digali lagi di tempat lain, ditutup lagi, digali lagi di tempat lain. Maka akhirnya dia menjadi orang yang terkaya pada zamannya. Puji Tuhan, itulah contoh Ishak yang menggali sumur, mencari air, mencari kepuasan dari firman, dari Roh Kudus. Kalau kita tidak merasa lelah, kita tidak merasa bosan, tapi kita seperti Ishak, ditutup, digali, ditutup lagi, digali lagi, artinya tidak pernah merasa berhenti, mau berhenti menggali,
Setiap kali dia menggali pasti berhasil. Musuh-musuhnya yang tadinya iri hati akhirnya dikalahkan oleh Ishak. Demikianlah contoh dari Ishak, pekerja yang ulet. Di samping dia menabur, dan menabur, tapi dia juga akhirnya menuai dengan sorak-sorai. Dia menggali sumur, mencari kepuasan dari firman dan Roh Kudus. Orang menghalangi, orang merintangi, orang menutup sumur itu. Tetapi Ishak tidak pernah putus asa. Di tengah-tengah situasi yang kita sama mengalami di musim corona ini, seringkali membuat kita jadi bingung kapan selesainya, kapan berhentinya penyakit ini. Tapi marilah kita terus mencari dan menggali sumur firman Allah, sumur Roh Kudus. Kita akan dipuaskan di tengah-tengah kesulitan ini. Kita pasti akan menang pada akhirnya nanti, asal kita tidak bosan-bosan menabur dan menggali sumur itu. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat dalam hidup kita. Gunakanlah kesempatan yang ada. Selagi hari masih siang, selagi kita punya kesempatan yang baik, mari gunakan kesempatan ini. Sebab malam akan tiba, malam kegelapan, kematian akan datang juga menimpa diri kita, mana kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Itu gambaran malam tiba menimpa. Tapi selagi kita masih hidup, selagi kita masih dalam keadaan siang terang, selagi kita masih sehat, gunakanlah hidupmu itu, gunakanlah kesehatan itu untuk berbuat baik. Karena apapun yang kita lakukan pasti akan berhasil. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua sehingga kita menjadi mencontoh Ishak, pekerja yang ulet, yang dengan sungguh-sungguh melakukan kerjaan Tuhan itu, dan dia diberkati oleh Tuhan. Demikian, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Maha besar Bapa kami di sorga, segala puji bagimu Tuhan. Kuatkanlah iman kami di musim yang sangat mencekam ini. Tapi biarlah kami selalu ingat kepada Tuhan. Selagi kami masih hidup, ini kesempatan yang baik kami melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Jadikanlah kami Ishak di akhir zaman, walaupun dirintangi, dia gali sumur, ditutup lagi oleh musuhnya, gali lagi, ditutup lagi oleh musuhnya. Dia tidak berhenti sampai dia menemukan sesuatu yang indah. Dia menabur dan menabur. Akhirnya dia pulang dengan sorak-sorai, membawa berkas-berkas hasil yang sangat menyenangkan.
demikian pula umat-Mu. Tabahkanlah iman kami menghadapi cobaan-cobaan ini. Kami serahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, kuatkan iman kami, agar kami tidak larut dengan situasi ini, tapi biar kami bangkit, bangun, dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dan ampuni segala salah dosa kami, biar berkat-Mu dicurahkan di atas hidup kami, seperti Engkau memberkati hamba-Mu Ishak, demikian pula kami yakin berkat itu akan turun ke atas umat-Mu semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.